Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggindriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuasa pengetahuan dalam konstruksi politik. Stay tune teman-teman. Di dalam slide ini kita bisa melihat apa saja sih yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian pengetahuan. Yang kedua, ada pengertian kuasa dan kekuasaan. Yang ketiga, pengetahuan dan kekuasaan. Yang keempat, pengertian konstruksi politik. Yang kelima, kuasa pengetahuan dalam konstruksi politik. Dan yang terakhir, contoh kuasa pengetahuan dalam konstruksi politik. Ya, teman-teman, di sini kita bisa melihat definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil tahu. Hasil tahu seperti apa? Hasil tahu tersebut diperoleh melalui pembuatan keputusan atas sesuatu. Pengetahuan itu pada hakikatnya adalah putusan seseorang akan sesuatu. Menurut Mubarak tahun 2011, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri, dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Kita bisa note di sini bahwa pengetahuan diperoleh melalui proses kognitif. Pengetahuan meniskayakan kesadaran karena ia diupayakan. Jadi pengetahuan akan selalu bertambah jika kita selalu upayakan. Pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Maka itu kenapa disebut pengetahuan meniskayakan kesadaran. Karena dia diupayakan dan tidak datang dengan sendirinya. Itulah pengetahuan. Setelah itu, di sini kita bisa melihat kuasa dan kekuasaan. Apa sih kuasa dan kekuasaan itu? Kekuasaan adalah setiap kemampuan, kapasitas, dan hak yang dimiliki seseorang, lembaga, atau institusi untuk mengontrol perilaku dan kehidupan orang atau kelompok lain. Menurut Raharjo tahun 2007. Nah, menurut Foucault, kuasa tidak berasal dari luar tetapi dari dalam. Kuasa menjalankan perannya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu sehingga menghasilkan semacam rantai kekuasaan. Kuasa dijalankan melalui serangkaian regulasi tertentu yang saling mempengaruhi. Nah, menurut Foucault, kuasa dalam masa modern mengalami pola normalisasi, yaitu kuasa disamarkan, disembunyikan, dan diselubungi sehingga terkesan tidak tampak. Kuasa tidak lagi bekerja melalui penindasan dan kekuatan fisik. Itu yang dimaksudkan kuasa disembunyikan dan diselubungi sehingga terkesan tidak tampak. Kuasa dijalankan dengan membuat regulasi-regulasi yang dijalankan dan diatasi secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara. Nah, lalu kuasa dan pengetahuan apakah ada hubungannya? Di sini Foucault juga menjelaskan hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Menurutnya, kuasa dan pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kuasa memproduksi pengetahuan, sedangkan pengetahuan memiliki kuasa. Adapun dalam jurnal Ulul Albab volume 13 nomor 2 tahun 2010. Di sini dikatakan manusia memiliki keinginan untuk mengetahui. Secara fitrahnya, manusia juga memiliki keinginan untuk berkuasa. Keinginan manusia untuk berkuasa ini sangat berkaitan dengan pengetahuan manusia. Nah, pengetahuan memiliki hubungan yang sangat intensif. Dalam Islam, keinginan manusia untuk berkuasa yang ditopang dan kemampuan manusia untuk berpengetahuan bukannya tanpa tujuan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kuasa dan pengetahuan itu memiliki kesinambungan, bahwa di mana kuasa memproduksi pengetahuan sedangkan pengetahuan memiliki kuasa. Lalu kita akan membahas tentang konstruksi politik. Bisa dilihat di samping bahwa konstruksi politik adalah upaya satu pihak membayangkan pihak lain telah melakukan sesuatu yang tidak diperbuatnya. Secara praktik, taktik
konstruksi politik seperti ini dapat dijadikan senjata oleh para pelaku politik untuk memukul lawan politiknya dan juga untuk menunjukkan bahwa yang memukul adalah korban dari lawan politiknya. Jadi dia mencari taktik membangun bagaimana politik dia dapat berdiri. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian kuasa dan pengetahuan setelah konstruksi politik itu sendiri, kita akan membahas tentang kuasa pengetahuan dalam konstruksi politik. Nah, jika kita berbicara tentang pengetahuan kuasa, pasti tidak jauh dengan disambungkan dengan politik. Ada banyak pendapat tentang makna kekuasaan dalam konteks politik. Kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tindakan pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari aktor yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kekuasaan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok sehingga mereka mampu mengontrol kelompok lain dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Nah, kekuasaan ini umumnya didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai seperti uang, status, dan pengetahuan. Praktik beroperasinya kekuasaan dalam kajian politik modern ini tidak dapat dilepaskan dari kuasa pengetahuan. Pengetahuan dalam praktiknya merupakan instrumen yang strategis untuk konstruksi politik. Yang perlu kita tahu adalah bahwa konstruksi politik ini melalui kuasa dan pengetahuan bukan hanya dilakukan secara langsung, tapi juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu seperti menekan mental-mental para politik atau para lawan politikus. Selanjutnya kita bisa melihat contoh kuasa pengetahuan dalam konstruksi politik. Jika kita ingat-ingat, ada kasus Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang kita sering sebut Ahok. Pengetahuan dalam bentuk agama yang ada dalam keyakinan masyarakat Islam memproduksi kekuasaan dalam bentuk resistensi atas dominasi preventif perihal wacana keagamaan. Resistensi ini berwujud aksi massa yang menuntut proses hukum kepada Gubernur Basuki atau Ahok. Nah, pertarungan hegemonik dalam diskusi sosial menjadi isu yang hangat pada masa-masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kasus ini sedikit banyak mempengaruhi elektabilitas Basuki dalam pemilihan Pilgub DKI Jakarta 2017. Hasilnya, ia tidak terpilih dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dalam persidangan. Pertarungan wacana dan pemanfaatan ilmu pengetahuan menjadi pertarungan abad modern yang merupakan zaman teknologi informasi. Di dalam contoh kasus ini, media sosial juga menempati posisi penting dalam proses pertarungan hegemoni ini, karena media sosial terus meng-up terus berita-berita tentang Basuki saat itu. Kita tahu atau perlu kita simpulkan, kuasa pengetahuan dalam konstruksi politik terjadi dengan berbagai macam cara termasuk melalui media. Dalam masa pemilu dapat dilihat media TV berlomba-lomba menayangkan berbagai macam partai dan politisi dimulai dari kegiatan sehari-hari dan lain-lain. Adapun yang berbentuk iklan, hal tersebut bertujuan membangun image yang baik di hadapan masyarakat dan mengajak masyarakat dalam partai tersebut melalui visi misi dan tujuan dari partai maupun politisi tersebut, sehingga ia akan membangun konstruksi politik di dalam hal tersebut. Di sini saya juga akan memberikan salah satu contoh lagi, yaitu awal mula munculnya kekisruhan politik internal PD dimulai ketika kasus suap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang terkuak. Setelah kasus itu terkuak, nama sejumlah kader Demokrat diduga terlibat. Nama Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazarudin menjadi sangat populer dalam kasus ini. Belum selesai suap itu, Nazarudin kembali dituding telah memberi suap kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Permasalahan semakin runyam ketika Nazarudin pergi ke Singapura dan dengan beralih berobat sehari sebelum KPK memutuskan melakukan pencekalan terhadapnya. Tidak juga selesai sampai di situ, tiba-tiba muncul pesan pendek yang isinya memojokkan PD dan tokoh-tokoh termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang menarik, SMS tersebut mengatasnamakan Nazarudin. Akibat dari rentetan-rentetan kasus tersebut, Partai Demokrat mendapat sorotan negatif di mana-mana, di mata publik. Bahkan media pun sama tidak ada henti-hentinya mengkonstruksi pemberitaan tentang PD secara negatif. Sehingga hal ini menjadi pertanda buruk bagi PD sebagai partai yang selama ini dinilai publik sebagai partai yang bersih dari korupsi dan praktik suap. Nah, di sini PD membutuhkan semacam konstruksi politik tandingan untuk mengkonternya. Kemudian dimunculkan nama Mr. A sebagai konstruksi politiknya. Mr. A dalam konstruksi politik RP dipandang sebagai otak di balik penyebaran SMS yang isinya memojokkan PD dan Presiden SBY. Konstruksi politik RP tentang Mr. A yang digambarkan sebagai tokoh politik lama dari partai lawan yang ingin menghancurkan PD dan Presiden SBY ini jelas merupakan upaya untuk mengatakan kepada publik bahwa PD adalah korban dari Mr. A. Tujuan dari taktik konstruksi politik RP ini jelas ingin memunculkan spekulasi nama-nama berinisial A dari partai politik lain. Nah, jika taktik ini berhasil, publik pun akan mengkonstruksikan hal yang serupa dengan RP. Nah, sekiranya itu yang bisa saya jelaskan tentang kuasa pengetahuan dalam konstruksi politik.